Dan sekarang ini sudah saatnya ada gejala-gejala yang sangat bagus. Ada gambaran, ada yang sangat bagus diterima oleh semua pihak. Pertama memang di Indonesia ini kelihatan sekali. Nah ini yang sekarang terjadi terjadi gejolak semacam pandemi ini COVID ini agaknya kalau dikaitkan ke situ ini menggambarkan bahwa menjelang diterima dan diakuinya Pancasila sebagai dasar negara. Ini yang disampaikan oleh Sabto Palon, bahwa kelak saya akan kembali dengan membawa agama. Selamat sore Pak Gadot. Selamat sore. Ini Pak Gadot menindaklanjuti pada episode yang lalu tentang Sabto Palon nagih janji Pak Gadot. Bagaimana Pak Gadot tentang kelanjutan dari Sabto Palon nagih janji Pak Gadot? Monggo Pak Gadot. Sebagaimana yang telah saya terangkan secara panjang lebar ya, bahwa ramalan atau jongko Joyoboyo yang diubah oleh Raden Ngabei Ranggawarsita ya, itu merujuk kepada pertemuan antara Raja Mojopahit atau Brawijaya yang ke-6 dengan Sabto Palon. Jadi yang momong dengan yang dimong ya. Dan beliau dalam cerita legenda itu kan dimong atau diasuh oleh Danyang Tanah Jawa yang disebut dengan Sabto Palon atau Ki Lurah Semar itu. Di situ dialog dengan disaksikan oleh Sunan Kalijaga. Dan karena Raja Mojopahit ke-6 setelah kita buka buku sejarah itu adalah dia Kertawijaya yang bergelar Wijaya Parakramawartana. Nah setelah dihitung janji Sabto Palon nagih janji 500 tahun akan kembali dengan membawa ajaran asli tanah Jawa sebagaimana sebelumnya. Itu persis tahun 1945 kemerdekaan itu. Nah cuma satu yang belum selesai, yakni berlakunya Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi bangsa. Ini yang belum selesai. Karena demikian kita menyatakan atau memproklamirkan kemerdekaan tahun 1945, jelasnya 17 Agustus ya, tahun 1945, sekaligus menyatakan bahwa negara yang telah didirikan ini, yang terbentuk, yang diproklamirkan ini berdasarkan Pancasila. Nah, ini yang belum tuntas. Tapi tidak semua pihak, tidak semua bangsa kita itu bisa menerima. Sebagian memang bisa menerima karena Pancasila jati diri bangsa Indonesia. Tapi kalau kita lihat sejarah, terjadinya pemberontakan, mulai pemberontakan Muso ya, PKI Muso tahun 48, dari PTI, Kartosuwiryo, Banu Sasar, Komando Jihad, NII dan sebagainya itu menggambarkan bahwa mereka itu masih belum bisa menerima Pancasila sebagai dasar negara. Mereka ingin menggantikan dasar negara ini dengan ideologi lain selain Pancasila. Nah, ini yang memang janji dari Sabto Palon itu belum selesai pada tahun 1945. Tapi tetap kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan itu merupakan jembatan emas. Begitu, karena tanpa itu tidak bisa
Tidak bisa merdeka gitu. Tidak bisa Pancasila itu sebagai dasar karena kita dijajah bangsa lain. Jadi proklamasi kemerdekaan itu merupakan jembatan emas untuk bisa mencapai kemakmuran cita-cita proklamasi negara adil makmur berdasarkan Pancasila. Ini yang belum tuntas sampai timbul berbagai macam pemberontakan dan itu diuji. Jadi Pancasila itu diuji sebagai dasar negara itu dengan dalam bentuk pemberontakan ingin menggantikan Pancasila. Nah, di sini Bung Karno kan pernah mengatakan pada pidato-pidatonya setelah kemerdekaan itu bahwa ideologi yang ada di dunia ini, yakni ada dua ideologi yang dipakai oleh negara-negara yang ada di dunia ini. Satunya adalah liberal ya, yang dibangun atau diciptakan oleh Thomas Jefferson itu, Declaration of Independence. Itu melahirkan satu tatanan yang sifatnya liberal, demokrasi liberal, ekonomi liberal. Nah, ini juga tatanan dalam bentuk yang kita sebut dengan manifesto komunis ya, yang diciptakan diawali dengan Karl Marx terus Lenin, jadi namanya Marxis Leninisme, juga Marxis Lenin dan Maoisme untuk Cina. Kalau Rusia Marxis Leninisme, kalau Cina ditambah dengan Maoisme. Nah, kedua ideologi ini baik Declaration of Independence maupun manifesto komunis ini oleh Bung Karno dinyatakan itu sudah usang. Ini sudah usang, sudah tidak diperlukan lagi, yang harus diganti. Itu yang disampaikan oleh Bung Karno berkali-kali. Nah, Bung Karno menawarkan kepada dunia ini Pancasila. Lebih dulu kita yang membuktikan dulu dasar negaranya Pancasila. Kita buktikan dulu Pancasila itu diterapkan di Indonesia, nanti mungkin juga biar dipelajari oleh bangsa-bangsa lain. Itulah yang dipatok pada tahun 45 sebagai dasar negara yang diuji terus-menerus, dan sekarang ini sudah saatnya ada gejala-gejala yang sangat bagus, ada gambaran, ada yang sangat bagus diterima oleh semua pihak. Pertama, memang di Indonesia ini kelihatan sekali bahwa Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi bangsa itu diterima. Ini minimal kalau boleh saya katakan itu menjelang diterima. Menjelang diterima. Nah, ini yang sekarang terjadi terjadi gejolak semacam pandemi ini. COVID ini agaknya kalau dikaitkan ke situ, ini menggambarkan bahwa menjelang diterima dan diakuinya Pancasila sebagai dasar negara. Ini yang disampaikan oleh Sabto Palon, bahwa kelak saya akan kembali dengan membawa ajaran asli bangsa Nusantara, Pancasila itu. Bung Karno tanggap, sehingga pada tahun 45 itu agar diterima layak sebagai bangsa, sebagai negara yang modern dengan istilah Pancasila. Ini jati diri bangsa. Dan rupanya Pancasila itu nanti tidak hanya kita pakai, tidak hanya kita yang memakai dasar Pancasila itu, rupanya dunia akan mengakui. Dunia akan mengakui kebenaran daripada ideologi Pancasila ini. Ini yang terjadi sekarang, gejolak ini. Kalau saya sebutkan pada episode yang lalu bahwa menjelang kita merdeka, jadi menjelang Sabto Palon itu hadir, itu terjadilah dentuman-dentuman yang dahsyat di mana-mana. Nah, di sini kami mulai dari Perang Dunia Kedua. Dentuman-dentuman itu gemblegar di mana-mana dan sangat mengerikan.
Nah, dengan meledaknya bom atom di Hiroshima Nagasaki ini gambaran kembalinya Sabdo Palon. Nah, terus terjadi perang revolusi, perang perebut dan mempertahankan kemerdekaan. Mulai dari peristiwa penyobekan bendera merah putih biru di Surabaya sampai 10 November Surabaya Lautan Api, sampai kepada Keles Belanda pertama, kedua, sampai terus menerus sampai 1948, 49 baru selesai perang itu dengan perjanjian KMB, mulai perjanjian Linggarjati, perjanjian Rumroyen, perjanjian Renville, sampai perjanjian KMB. Ini baru perang itu selesai. Wah, ini yang ngeri waktu itu, ngeri sekali perang revolusi. Diambil dari perang dunia kedua antara blok Eropa dengan sekutunya, dengan Jepang, yang Jerman itu, Jerman, Jepang, Italia itu satu blok sendiri dihantam oleh sekutu Eropa, Amerika yang lain. Nah, ini yang merupakan gambaran hadirnya Sabdo Palon. Adapun ajarannya Pancasila ini, di 75 tahun kita merdeka terus diuji Pancasila itu, terus diuji kebenarannya, bahasa kita, kesaktiannya Pancasila itu. Akhirnya betul-betul sakti, dan sekarang ini sudah diterima minimal oleh bangsa Indonesia, semua pihak, semua lapisan, setidak-tidaknya menjelang diterima. Nah, nanti akan diakui dunia, sebagaimana Bung Karno mengatakan bahwa ideologi Declaration of Independence dan Manifesto Komunis sudah usang, sudah bukan zamannya lagi, dan harus diganti ideologi yang baru, yakni Pancasila ini. Nah, ini jatuh lagi. Mbah, apakah peristiwa tahun 65 pemberontakan PKI yang waktu dulu itu Mbak Kadek, apa itu juga berkaitan dengan Sabdo Palon Nagih Janji ini Mbak? Nah, itu jadi memang Pancasila yang dicetuskan sebagai dasar negara pada tahun 1945 itu ditentang oleh beberapa pihak, sebentar masuk pemberontakan Medion itu 48 ingin menggantikan dasar negara menjadi komunis. Sudah ada yang ingin menggantikan dasar negara menjadi dengan yang lain, liberal dan sebagainya. Itu yang merupakan satu sikap dari beberapa kelompok yang mau menguji Pancasila, istilahnya begitu, menguji Pancasila sebagai dasar negara. Dan akhirnya ada DITI, Kartosuwiryo, Koharmusa, Kartokomodo Jihad, NII dan sebagainya, itu semua gagal untuk menggulingkan Pancasila. Nah, itu setelah itu baru diakui. Sekarang ini ada pengakuan, setidak-tidaknya mulai menjelang diakui, tapi yang jelas diakui. Ini yang akhirnya timbul gejolak yang seperti ini. Karena apa? Karena dengan munculnya Pancasila sebagai ideologi suatu negara, itu berarti akan merubah peradaban, merubah peradaban manusia di dunia ini. Itu pertanda, ya, pertanda bahwa peradaban manusia sudah mulai berubah dan harus dirubah. Ini alam. Pancasila itu bukan main-main, itu betul-betul yang sudah diuji, dan akhirnya bisa nanti menggantikan ideologi yang sudah usang menurut Bung Karno.